kembali menyaksikan Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, membaca peluang usaha dan memanfaatkan bahan dasar nasi. Sebagian ibu rumah tangga di Barabai, Hulu Sungai Tengah mengolahnya menjadi kerupuk yang rasanya tidak kalah enak dan gurih dengan kerupuk lainnya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Siapa yang tidak kenal dengan cemilan yang satu ini? Biasanya, cemilan ini menemani saat makan nasi ataupun bubur ayam dan sejenisnya. Ya, kerupuk. Kerupuk sendiri beragam macamnya. Ada kerupuk yang terbuat dari tepung tapioka, ketupul kulit sapi, dan lain sebagainya. Namun, kerupuk dengan bahan dasar nasi kini mulai dimanfaatkan sebagian ibu rumah tangga atau pengrajin kerupuk untuk diolah menjadi kerupuk yang rasanya tidak kalah enak dan gurih dengan kerupuk lainnya. Bahkan, olahan kerupuk bahan dasar nasi kini mulai diminati dan menjadi peluang usaha UMKM untuk dikembangkan. Nah, di tangan ibu rumah tangga yang kesehariannya juga pengrajin berbagai kue kering dan basah, nasi pun disulap menjadi olahan kerupuk yang kini sudah diberi label kerupuk nasi tawakal dan sudah dipasarkan dan banyak diminati. Menurut pengrajin kerupuk asal Barabai, Hulu Sungai Tengah, saat tim Banjar TV berkesempatan melihat proses pembuatan, untuk mengolah nasi menjadi kerupuk sangat mudah dan bahan mudah didapatkan. Namun, butuh keuletan karena prosesnya bisa sampai berhari-hari. Karena setelah diadon, proses selanjutnya direbus dan didinginkan sampai 2 hari, baru bisa dipotong dan dijemur. Awal mulanya tuh dari sisa nasi, ada rasa sayang sama nasi itu dibuang kan. Terus kita coba-coba bikin kerupuk. Kita coba-coba mencari di YouTube, terus bertemu sama pembuatan kerupuk. Nah, kita cobain bulan. Dari awal kan nasi itu direndam dulu, terus kita haluskan pakai blender, sama pakai bawang putih, sambalnya dibikin dulu, terus kita giling. Terus sudah kita giling, kita masak, kita rebus. Kalau tidak salah sampai 2 harian lah mendinginkannya. Baru bisa dipotong-potong. Baru bisa dipotong. Lalu kemudian dijemur. Iya, habis itu baru dijemur. Pemasaran sendiri kita promosikan lewat WA atau Facebook, kan mau order, mau beli. Nomor WA-nya 0852 5232 1564. Oke. Di Jalan Surapati, Gang Jambu 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada menambahkan, awalnya membuat kerupuk nasi ini berawal dari sayang dengan sisa nasi yang tidak terpakai. Dan coba-coba, akhirnya dengan campuran bahan lainnya bisa menghasilkan kerupuk nasi yang siap dijual dan dikembangkan. Untuk bahan, dijamin tanpa pengawet. Untuk pewarna, dirinya menggunakan pewarna khusus makanan yang tentu sangat aman dikonsumsi. Untuk harga, jangan ditanya karena sangat terjangkau. Para reseller ada harga khusus. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke segmen lain. 2 tahun dihantam pandemi COVID-19. SMA Negeri 1 Banjarbaru kini kembali menggelar pengukuhan sekaligus perpisahan kepada ratusan siswanya yang telah lulus 100%. Pengukuhan secara tatap muka dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah Vina Rahmiati dan disaksikan seluruh orang tua siswa. Selain itu, prosesi batamat Al-Quran dan mandi-mandi kembang 7 setaman terus dipertahankan SMA Korpri Banjarmasin dalam rangka melepas anak didiknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setelah 2 tahun tidak menggelar perpisahan secara tatap muka, lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat terkait COVID-19, kini SMA Negeri 1 Banjarbaru berlokasi di Jalan Kruing dapat kembali menggelar perpisahan sekaligus pengukuhan bagi ratusan siswanya yang telah dinyatakan lulus. Acara yang baru pertama kali digelar setelah pandemi COVID-19 ini terbilang cukup meriah. Pasalnya tidak hanya dihadiri seluruh siswa kelas 12, melainkan juga dihadiri seluruh orang tua siswa, dewan guru, dan tamu undangan. Berdasarkan laporan Kepala SMA Negeri 1 Banjarbaru, Vina Rahmiati,
pada tahun ini meluluskan 298 siswa, terdiri dari jurusan MIPA 166 orang dan jurusan IPS 132 orang. Dari jumlah tersebut telah mengikuti ujian praktek dan ujian utama dan dinyatakan lulus 100%. Pina berharap seluruh siswanya yang telah lulus ini bisa melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pina juga merasa bersyukur di tengah pandemi peserta didiknya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hingga meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Tak hanya itu, lebih membanggakan lagi ada 18 peserta didik telah diterima di perguruan tinggi negeri baik melalui jalur SNMPTN maupun jalur PPKB. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengukuhan kelas 12 SMA Negeri 1 Banjarbaru. Untuk tahun ini, kelas 12 ini berjumlah 298 orang, terdiri dari jurusan MIPA sebanyak 166 orang dan jurusan IPS sebanyak 132 orang. Alhamdulillah untuk tahun ini lulus 100%. Nah, ini ada harapan Bu, mungkin pesan-pesan kepada mereka yang sudah lulus Pak, seperti apa nih? Harapan kedepannya tentu mereka yang telah lulus, apalagi yang beberapa siswa sudah lulus di SNPTN ya, tentu harapan kedepannya mereka semua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ikatan-ikatan dinas lainnya. Dan tentu saja harapan saya juga anak-anak bisa berkembang dan juga bisa belajar lebih bagus sehingga dapat meraih apa yang cita-citakan. Dari pantauan Banjar TV, acara perpisahan yang berlangsung di halaman Semansa Banjarbaru ini dirangkai pengukuhan sekaligus ikrar janji. Dilanjutkan dengan pengalungan tanda alumni serta penyerahan surat keterangan lulus oleh masing-masing wali kelas. Muhail, Banjar TV. Prosesi Batamat Al-Quran mengawali seluruh rangkaian perpisahan dan pengukuhan siswa kelas 12 SMA Korpri Banjarmasin pada Rabu 11 Mei 2022 berlangsung di halaman sekolah Jalan Tanjung Maya, Sungai Miai, Banjarmasin. Total ada 30 siswa yang dilepas tahun ini, terdiri dari 12 orang di peminatan IPA dan 18 orang di peminatan IPS. Selain fokus di bidang akademik, SMA Korpri turut membekali siswanya dengan pendalaman ilmu agama melalui Al-Quran yang dibaca setiap harinya hingga mampu dihatamkan saat lulus. Usai khataman, seluruh siswa melakukan sujud syukur kepada orang tuanya sebagai permohonan ampun dan meminta restu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, serta bisa sukses dalam menjalani kehidupan. Kepala sekolah bersama Ketua Yayasan Pendidikan Korpri secara resmi melepas siswa kelas 12 dengan pengalungan medali alumnus sebelum dilakukan tradisi Bamandi-mandi Kembang 7 Setaman. Menurut Kepala SMA Korpri Banjarmasin Muhammad Ridwan Syah, tradisi yang digelar selama bertahun-tahun ini, selain mampu melestarikan budaya Banjar, juga memiliki makna agar hal-hal yang baik selama belajar 3 tahun dapat dibawa ke kehidupan mereka selanjutnya. Prosesinya dilakukan oleh Dewan Guru secara bergantian, juga orang tua siswa yang turut mendampingi anaknya dalam prosesi perpisahan. Makna mandi-mandi yang pertama adalah dalam rangka melestarikan budaya Banjar, budaya Kalimantan Selatan. Yang diharapkan dengan adat mandi-mandi ini, kami berharap apa yang telah diperoleh siswa selama kurang lebih 33 tahun, ini mudah-mudahan yang baiknya ini bisa dibawa, kemudian yang tidak baiknya ini ditinggal. Artinya mandi-mandi ini membuang yang tidak bagusnya, mudah-mudahan dengan syariat, bersyariat aja kita.
Ya kita harapan ke depannya ya mereka bisa melanjutkan, mudah-mudahan bisa berkompetitif dengan siswa-siswa lain yang akan melanjutkan. Nah, dengan adanya tradisi ini saya kira tadi sebelumnya diawali dengan khataman Al-Quran. Saya kira mudah-mudahan dengan bekal itu mereka punya basic ya sebagai untuk melanjutkan pendidikan ke lebih baik. Untuk menyemarakan tradisi ini, di akhir acara seluruh siswa kembali diguyur air, tetapi oleh barisan pemadam kebakaran untuk memberikan kenang-kenangan bagi mereka. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Kita jumpa kembali di minggu depan, tetap di Lintas Bandung Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Stalina beserta tim undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.